Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lanjutan tutorial cara mengisi WebPT Denso Indonesia supaya dilirik HRD. Langsung saja, dari kemarin kita sudah mengisi data pribadi, pendidikan, keluarga, dan aktivitas sosial. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu minat dan konsep pribadi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Nah, ini biasanya banyak yang bingung saat pengisian ini. Nah, langsung saja disimak. Oke, beres. Kita tiga lagi. Oh ya, semangat ya. Semangat. PT Denso itu PT yang besar, jadi kita harus tetap semangat. Semangat ya. Pin, minat, dan konsep diri kita isi ya. Data, minat, dan konsep diri. Uraikan apa cita-cita jangka panjang. Nah, uraikan. Intinya itu sebagus mungkin kalau menguraikan. Supaya apa? Supaya HRD itu tertarik dengan kita. Nah, sehingga kita dapat bisa kepanggil itu. Contoh uraian apa cita-cita panjang kita, simpel sih. Nah, untuk uraian cita-cita jangka panjang, gimana caranya supaya untuk mendoktrin, supaya kita itu tertarik dengan kita itu tertarik di HRD bisa tertarik dengan kita. Misalkan saya ingin menambah skill saya melalui PT Denso. Contoh atau yang lain lah, dibikin kalimat seindah mungkin, serapi mungkin. Ini hanya contoh ya, ini bisa dirubah. Sebutkan gaji yang diinginkan. Nah ya, gaji yang diinginkan ya setara aja lah, nggak usah banyak-banyak. Contohnya 5 juta, udah 5 juta. Tapi ingat ya, gaji Denso jarang sekali 5 juta, mesti ada lebihnya. Kalau nggak lembur aja sampai 6 lah, kalau nggak ada lemburan. Tapi kalau ada lemburannya, masya Allah. Sebutan fasilitas yang lainnya yang Anda harapkan. Kalau di Denso itu fasilitasnya menurut saya itu udah lengkap. Itu ada transport, ada tunjangan, ada makan, terus ada uang shift, ada tunjangan shift. Oh iya, sama aja ya, uang shift. Terus dapat susu setiap hari ya. Sebutkan fasilitas yang diharapkan. Misalkan kalau orang awam tidak tahu ya, fasilitas yang diinginkan transport dan uang makan. Ini hanya contoh ya, misalkan. Kan karena saya udah tahu di Denso itu gimana, guys. Karena sudah tahu. Kalau belum tahu, tulis saja transport dan uang makan. Kapan dapat mulai bekerja? Misalnya tanggal 13 Desember, seminggu ke depannya aja, atau enggak ya, sorry ya, 9. Bentar. Oh nggak bisa gue, berarti paling bisa kita tanggal 9 ini ya. Oke, berarti saat ini udah bisa bekerja. Untuk terus yang kita tuju lah, kita mau daftar apa? Seandainya kita lulusan D3 ya kita daftar yang jangan produsen lah. Kalau kita ya kita daftarnya yang produksi. Terus kedua ini maintenance, ketiga machine boleh. Setelah itu misi lingkungan kerja yang disenangi, itu pabrik. Yang tidak disenangi di lapangan. Setelah diisi kita simpan data. Intinya diisi sebaik mungkin supaya HRD mau melihat CV kita. Intinya itu. Dibohongin sedikit boleh lah supaya si HRD itu mau. Tapi ketika nanti kita sudah pemberkasan, dibenerkan semua, nilai-nilai kita dibenerkan semua, nanti takutnya ada masalah. Oke, langsung lanjut untuk aktivitas sosial. Kita edit aktivitas sosial. Nih, alasan kenalan di perusahaan kami. Adakah kenalan di perusahaan kami? Jika disebutkan,
Jika kalian punya kakak atau saudara di Denso, tulis saja. Karena saat saya di training itu, kebanyakan teman-teman saya itu mempunyai kakak atau saudara yang ada di Denso. Nah, itu lebih lebih cepat lagi untuk mendapat panggilan jika punya kenalan ya saudara, apalagi kenalan kalian itu sudah karyawan tetap. Itu sangat luar biasa. Karyawan tetap bagian kantor itu cepat sekali menurut saya. Operator aja cepat, apalagi di bagian kantor itu makin cepat. Oke, lanjut. Soalnya di Denso juga masih mengandung prinsip kekeluargaan kalau menurut saya sih. Oke, lanjut. Sebutkan referensi Anda di luar perusahaan kami. Jika tidak ada, kosongin karena saya tidak punya kenalan di perusahaan mana. Di perusahaan itu jika saya kosongin ya. Terus hobi tulis. Contohnya suka traveling atau futsal, tulis saja futsal. Volley, tulis saja volley. Basket, tulis saja basket. Terus nama organisasi tulis OSIS lah, pramuka, semua ditulis. Dibaik sebaik mungkin, tapi jangan sampai membohongin gitu loh. Bohong boleh, tapi jangan sampai membohongi itu keterlaluan gitu loh. Tahu nggak sih? Ya maksud saya itulah. Terus di luar perusahaan kami udah ya, langsung kita simpan datanya. Simpan. Terus aktivitas sosial termasuk bonus juga ini. Biasanya di Denso tuh banyak cewek-ceweknya, dan cewek-ceweknya lumayan mantap. Ayo. Udah, sekarang lain-lain. Sebutkan hal-hal yang menjadi kelebihanmu, strong point. Nah, ini kelebihanmu itu apa? Pekerja keras. Jika bingung, biasanya usia fresh grad lulusan tahun itu bingung, apa ya kelebihan saya itu, bingung. Bisa cari di Google, cari aja di Google kelebihan. Pertanyaan ketika ditanyai 3 kelebihanmu itu apa, cari di Google ada. Terus contoh, ini kalau saya contoh ya kalau bisa itu ya 3 lah minimal lah ya, kalau nggak bisa ya seadanya lah, karena semakin maksimal 3 lah, maksimal atau minimal minimal 3 lah ya, maksimal 3 aja udah cukup insya Allah. Maksimal 3. Contohnya pekerja keras. Terus saya tidak suka melihat barang yang berantakan. Terus ketiganya rapi. Terus nomor 2, sebutkan hal-hal yang menjadi kekurangan saya. Kekurangan, jika kalian menulis kekurangan juga, kalian juga mengasih dikasih solusinya. Dikasih solusinya. Contohnya saya ngantukan. Misalkan ketika saya kurang tidur di malam hari, pasti saya ngantukan. Terus maka untuk mengantisipasi saya di atas jam 9, saya di bawah jam 10 sudah harus tidur. Terus 2, saya pelupa. Maka ini nih, maksudnya saya ini, ketika melihat kelemahan, kita juga harus menunjukkan solusi untuk menanggapi kelemahan kita gitu loh. Maka saya selalu menulis apa yang akan ada janji dengan saya, dan saya membuat tempat dan mengasih nama supaya tidak
bingung saat dicari. Oke. Pernahkah Anda melihat tidak? Pernahkah Anda menderita sakit lama sembuh? Jika pernah, sebutkan tidak. Karena sejujurnya saya juga tidak pernah. Apabila jadi hal yang diinginkan diri Anda, siapakah ahli waris yang ditunjuk nih? Kalau ya nama orang tua, kakak. Kalau jika tidak ada orang tua ya kakak juga boleh gitu. Ini kalau saya bapak dan ibu saya. Alhamdulillah saya masih punya semua ya. Simpan data, klik. Oke, beres. Nah, oke, setelah semuanya selesai, lengkap, dicek lagi ya sebelum dikirim aplikasi. Dicek lagi dari identitas, pendidikan, keluarga, riwayat pekerjaan, minat dan konsep pribadi, aktivitas sosial, lain-lain. Dicek lagi. Caranya mengecek gampang. Ini tinggal diklik aja ya. Ini diklik, terus diedit, simpan data lagi, gitu aja, gampang. Jadi terus kirim aplikasi. Ini kirim aplikasi. Kirim aplikasi 1 2 3. Celek. Kirim aplikasi. Terus untuk saran saya untuk kirim aplikasi itu ketika jam-jam kerja aja ya, jam-jam kerja PT Dinsul lah. Jam kerja PT Dinsul itu Senin sampai Jumat. Nah, di jam-jam kerja ya jam 10, jam 2 atau jam 9 itu jam-jam kerja. Terus setelah kirim aplikasi jangan lupa dicetak aplikasi. Cetak aplikasi. Nah, ini jangan sampai hilang. Ini jangan sampai hilang ya. Karena ini sangat penting sekali nanti kalau ketika kita dapat panggilan. Oke, lanjut part 2. Oke, setelah pengisian selesai dari atas sampai bawah sudah komplit dan sudah yakin. Nah, sekarang saatnya kirim aplikasi. Lah, kirim aplikasi itu kalau bisa saat jam-jam kerja, Senin sampai Jumat jam-jam 8 sampai jam 10. Nah, dikirim aplikasi dan jangan lupa saat dicetak aplikasi tujuannya apa nanti kalau ketika kita dapat, kalau kalian dapat panggilan itu dapat panggilan form pengisian itu perlu banget. Nah, nanti ditumpuk saat tes fisik, tes psikotes. Insya Allah begitu. Terima kasih.